Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风随，似流水。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sudut mulut Soyan tanpa sadar mengungkapkan senyum dingin saat memikirkan hal ini. Dengan hasil ini, mungkin tidak sulit bagi Songking untuk masuk 10 besar. Namun itu saja Songking masih belum memiliki kualifikasi untuk benar-benar merebut tempat sang juara. Mata Soyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat saat pikirannya ini melintas di hatinya. Sebuah pil obat bulat perlahan berputar di dalam nyala api hijau giok yang naik. Pil obat berwarna merah tua tampak seperti telah diaglomerasi dari esensi darah segar. Selain itu ada beberapa cahaya samar yang berkedip di atasnya, membuatnya tampak seperti mata dan memberi perasaan yang sangat tidak biasa. Wajah Songking tanpa sadar berkedut setelah melihat tatapan provokasinya diabaikan oleh Soyan. Matanya menyapu sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Chow Ying, Danchen, dan yang lainnya tidak melemparkan tatapan terkejut ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pil obat kelas puncak tingkat 7 bahkan di antara beberapa tetua menara pil yang berpengalaman, peluang mereka untuk memperbaikinya cukup rendah. Saat ini dia telah memperbaikinya, tetapi itu tidak menimbulkan keributan yang dia harapkan. Hal ini menyebabkan kesombongannya dalam ingin menikmati menjadi fokus perhatian semua orang gagal mendapatkan keinginannya. Songking menahan depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya. Pil petir yang terbentuk dari pil obat kelas puncak tingkat 7 cukup kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan serius, kemungkinan bahkan pil obat akan terkena sampai tidak ada yang tersisa. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar berakhir dengan menangis. Sementara Songking berusaha kuat tenaga untuk menghadapi pil petir di langit, ekspresi para pesaing ini menjadi jauh lebih serius ketika mereka merasakan perubahan. Awan gelap menutupi langit dan suara gemuruh rendah terus bergema di atas alun-alun. Tiba-tiba energi yang agung muncul. Segera orang melihat banyak awan gelap terbentuk di langit di atas platform tertentu. Pil obat kelas puncak tingkat 7 lainnya lahir. Ucap kegemparan di stadion. Beberapa energi tiba-tiba meletus satu demi satu. Awan gelap melonjak dari segala arah saat petir perak lebat menutupi seluruh langit. Ada 9 pil obat sekaligus dengan tingkat 7 tingkat tinggi yang lahir pada saat yang sama dalam waktu 10 menit. Dengan kata lain, 9 kilat pil petir telah muncul di langit saat ini. Soyan, Chow Ying, Old Bugu, dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak sambaran petir yang turun dari langit. Mata mereka terpaku pada bagian dalam kuali obat mereka sendiri. Danchen duduk dengan kaki disilang di atas platform batu. Pada saat ini wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Jika bukan karena dukungan kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Aku akan berhasil, ucap Danchen. Wajah Danchen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke dalam kuali obat. Akhirnya itu bergabung dengan pil obat yang berguling-guling di dalam nyala api. Cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat. Energi menakutkan melonjak keluar dari kuali obatnya. Pil cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata itu telah diaglomerasi menjadi awan petir berukuran 100 meter. Terlebih lagi hal yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa awan petir yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Awan petir dua warna, ucap seruan. Seluruh stadion membuat kegemparan besar ketika mereka melihat awan petir dua warna yang muncul di langit.
Banyak orang yang hadir melihat pil petir dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat awan petir dua warna dengan tertegun. Sesaat kemudian mereka saling memandang dan mengangguk. Gadis dari klan dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik awan petir dua warna, ucap Xuan Kongzi. Pil obat tingkat 8 sudah dapat dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas dalam dunia alkemis. Tingkat 8 dan tingkat 7 mungkin hanya berbeda satu tingkat, tetapi perbedaan itu seperti langit dan bumi. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia memiliki kecerdasan dasar. Dengan kata lain, pil obat tingkat 8 sudah memiliki kekuatan hidup yang dimilikinya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Selain itu, pembagian dalam pil obat tingkat 8 sangat keras. Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata. Sebaliknya itu dibedakan melalui warna pil petir. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil petir yang akan ditariknya ketika dibentuk akan memiliki lebih banyak warna. Ada desas-desus bahwa jika seseorang bisa menarik pil petir 9 warna, itu berarti bahwa pil obat telah maju ke tingkat ke-9 yang memiliki kekuatan penciptaan. Tidak berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi. Awan petir dua warna bertahan di atas langit yang luas. Guntur yang kuat menyebar dari sana. Pil petir yang ditarik oleh Song Qing dan yang lainnya tampaknya sangat kecil jika dibandingkan dengan awan petir dua warna milik Dan Chen. Munculnya pil petir dua warna ini telah sepenuhnya menekan mereka semua. Dan Chen menyeka jejak darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu. Wajahnya yang putih pucat menatap pil petir dua warna di langit. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang kecil dan halus menyebabkan bahkan para ahli kelas Douzun takut meremehkannya. Terlepas dari hasil hari ini, nama klan Dan akan benar-benar bergema di dataran tengah karena gadis ini. Hahaha, saudari Dan Chen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini, namun tidak mudah membuatku mengakui kekalahan, ucap Chou Ying. Wajah Chou Ying yang mempesona juga dipenuhi dengan kepucatan. Meskipun ini masalahnya, senyum di wajahnya yang cantik masih menyihir. Penyempurnaan pil adalah sumber kebanggaan di hati Chou Ying. Reputasi penyihir bukanlah yang kosong. Pelatihan kerasnya selama bertahun-tahun di Pil Tower akan sepenuhnya mengungkapkan diri mereka di depan banyak mata yang hadir saat ini. Keangkuhan seperti burung phoenix muncul di wajah Chou Ying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Teriakan baru saja terdengar ketika sebuah pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat di depan Chou Ying. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu dua warna muncul di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut. Namun orang yang bermata tajam bisa mengatakan bahwa pil petir ini sepertinya ada jejak warna merah yang sangat redup bercampur dengan warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya, ucap seruan penonton. Song Qing tercengang saat dia melihat awan petir di langit. Rasa kekalahan muncul di dalam hatinya. Dia memang kekurangan jika dibandingkan dengan monster seperti Chou Ying dan Dan Chen. Hanya setelah itu terlihat bahwa Soyan yang semula duduk seperti biksu sebelumnya saat ini telah berdiri. Song Qing yang melihat itu dia mengharapkan bahwa sesuatu kegagalan terjadi padanya. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka. Tatapan mereka berkumpul pada sosok yang agak kurus di bawah awan gelap yang menyeliputi langit. Saat itu pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Hari ini akankah murid pria itu yang dianggap jenius paling mempesona di dunia alkemis bisa mengikutinya untuk mendapatkan kemuliaan? Soyan perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Petir bergemuruh di langit. Kilat yang menyambar di langit membawa cahaya kuat yang menerangi wajah Soyan yang tampak sangat tenang.
Chou Ying, Dan Chen, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir di langit ketika mereka melihat Soyan berdiri. Semua mata mereka tertuju padanya. Mata Chou Ying agak rumit saat dia melihat sosok kurus Soyan. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa bakat penyempurnaan pil Soyan tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dirinya yang arogan memberikan penilaian seperti itu kepada pria seusianya. Ini sudah cukup untuk mengatakan betapa dia sangat menghargai Soyan. Dan Chen yang berwajah pucat juga menatap Soyan. Dia memiliki beberapa kontak dengan Soyan, tapi dia tidak mengira dia akan mencapai titik ini. Dikatakan bahwa orang ini adalah murid orang tua Yao Chen itu. Aku ingin tahu seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari. Ucap pria tua yang disebut iblis tua King Hua. Soyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya dengan berbagai emosi. Ekspresinya tenang saat matanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Sesaat kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dengan gelombang lengan Soyan, penutup kuali obat segera terbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyapu keluar dari kuali obat. Itu bertabrakan dengan keras dengan dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara logam yang memekakan telinga. Beberapa platform batu di dekat Soyan retak menjadi pecahan batu dengan ledakan di bawah energi ini. Energi yang menggetarkan jiwa baru saja menyebar ketika kuali 10.000 bintang tiba-tiba bergetar. Segera pilar api hijau giok melesat ke langit di depan banyak tatapan heran. Energi yang berubah-ubah di dalam pilar api menyebabkan cukup banyak ahli merasakan kejutan yang meningkat di dalam hati mereka. Ini juga harus menjadi pil obat tingkat 8. Soyan ini memang menahan diri di masa lalu. Namun saya bertanya-tanya, seberapa banyak pil petir dengan warna berbeda yang bisa dia tarik? Ucap Xuan Kongzi. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika kabut aneh dengan cepat menggumpal di ujung pilar api di langit. Sesaat kemudian itu menggumpal menjadi bentuk awan. Setelah itu warna hijau dan perak perlahan terungkap. Dua warna? Ini sebenarnya adalah awan petir dua warna. Ucap seruan. Itu tidak benar. Awan petir masih bergejolak. Ada warna lain yang akan muncul. Ucap kehebohan lainnya. Cukup banyak orang yang tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar seruan ini. Mereka buru-buru memfokuskan mata mereka pada awan petir yang bergejolak di langit. Warna merah cerah mulai muncul di bawah warna hijau dan perak. Sesaat kemudian warna merah menjadi lebih jelas dan cerah. Setelah itu benar-benar stabil menjadi 3 warna cerah. Ini awan petir 3 warna. Ini memang 3 warna. Warnanya juga lebih pekat jika dibandingkan dengan pil petir milik Chou Ying. Hanya saja siapa Soyan ini? Bahkan Chou Ying dari Pil Tower tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ucap seruan penonton. Orang ini bagaimana mungkin? Ucap Song King dengan wajah jelek. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Ucap Chou Ying. Chou Ying dan Dan Chen di kejauhan juga sedikit terpana karena situasi ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Jelas hasil Soyan telah jauh melampaui harapan mereka. Kejutan berlanjut sejenak sebelum perlahan menghilang. Mata cantik Chou Ying melirik pemuda itu yang wajahnya tenang di bawah awan petir. Sebuah kemegahan melintas di matanya yang bangga untuk pertama kalinya. Penyihir ini yang telah memikat banyak pria luar biasa selama bertahun-tahun akhirnya merasakan denyut jauh di dalam hatinya saat ini karena pemuda yang berdiri di bawah awan petir ini. Petir pil 3 warna. Hahaha, Xuan Kongzi, sekali lagi kamu telah kalah. Ucap wanita cantik itu. Dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang aku masih belum bisa mengalahkannya. Ucap Xuan Kongzi. Soyan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Ucap lelaki berkulit gelap di sampingnya. Xuan Kongzi dan wanita cantik itu mengangguk dengan lembut. Matanya berbalik dan dia tiba-tiba melihat posisi di mana iblis tua King Hua dan Old Mugu berada. Saat ini keduanya adalah satu-satunya yang hasilnya belum terungkap.
Hasil mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari pengumpulan pil ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi kemenangan terakhir, ucap Soyan. Iblis tua King Hua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya. Dia perlahan berdiri setelah Soyan. Setan tua King Hua yang telah hadir berdiri menatap Soyan. Dia mengangguk sedikit padanya sebelum menggerakkan mulutnya. Sebuah suara kecil ditransmisikan ke telinga Soyan. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik dan tidak menyebabkan guru bajinganmu itu kehilangan muka, ucap iblis tua yang disebut King Hua. Soyan juga terkejut dengan suara yang ditransmisikan oleh pria tua yang tidak dikenalinya ini. Namun berdasarkan arti kata-katanya itu, orang ini sepertinya memiliki hubungan dengan gurunya. Soyan tidak berani meremehkannya. Soyan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada pria tua ini dari kejauhan. Setan tua King Hua tersenyum, setelah itu matanya beralih ke Old Mugu yang tidak mengungkapkan aktivitas apapun. Matanya menyipit, dia bisa merasakan bahwa orang ini jelas bukan karakter biasa. Selain itu dia samar-samar merasakan sedikit keakraban. Perasaan semacam ini bertahan di dalam hati iblis tua King Hua sejenak sebelum dibuang olehnya. Tatapannya menatap kuali obat di depannya sebelum dia melambaikan lengan bajunya di depan banyak tatapan mata. Setelah itu dia mengirim penutup kuali obat terbang menjauh. Penutup kuali obat telah jatuh ketika jejak energi tidak kalah dengan energi Soyan sebelumnya. Setelah itu sebuah pilar cahaya keluar dari atas kuali dan melesat ke langit. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat di langit di mana pilar cahaya terangkat. Beberapa menit kemudian, langit sedikit bergetar. Kabut berkumpul sebelum berubah menjadi bentuk awan petir. Setelah pengadukan yang hebat, dua jenis warna terungkap. Segera setelah itu, warna lain diam-diam muncul. Akhirnya pil petir stabil dengan 3 jenis warna. Itu juga pil petir 3 warna, ucap suara terkejut. Pil petir milik iblis tua King Hua mirip dengan milik Soyan. Itu memiliki 3 warna. Selain itu warnanya hampir sama dengan Soyan. Agak sulit mengidentifikasi mana dari keduanya yang lebih baik hanya dengan mengandalkan mata. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit mengangguk dan tertawa pelan saat mereka melihat pil lightning 3 warna di langit. Selanjutnya hanya ada orang berpakaian hitam itu yang tersisa, ucap wanita cantik itu. Xuan Kongzi dan yang lainnya dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan samar diam-diam muncul di hati mereka. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seruan atas pil petir 3 warna dari iblis tua King Hua, semua mata mereka berkumpul di platform batu terakhir. Wajah Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyum aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan melirik Soyan dengan mata yang dingin. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya dan melemparnya ke Xuan Kongzi dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Hahaha, Xuan Kongzi, aku meminta maaf karena sepertinya aku yang lama akan mengambil tempat juara dari pengumpulan pil kali ini. Hahaha, ucap Old Mugu. Old Mugu menjentikan jarinya setelah tertawa. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser saat melesat menuju langit. Hahaha, murid yang diajarkan Yao Chen hanyalah level ini saja, ucap Old Mugu. Pilar cahaya yang perkasa melesat ke arah langit. Tawa keras Old Mugu menyebabkan ekspresi Soyan berangsur-angsur berubah suram. Ekspresi Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi perlahan menjadi suram saat ini. Aura itu yang disembunyikan Old Mugu benar-benar meletus pada saat ini. Matanya menunjukkan rasa dingin yang sedingin es saat dia menatap sosok berpakaian hitam itu. Tidak terduga dia bisa bersembunyi dari kita bertiga. Apalagi penampilannya juga telah diubah, ucap wanita cantik itu. 3 ketua asosiasi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap seorang lelaki tua berjubah putih di belakang trio Xuan Kongzi. Dari tampilan situasi saat ini Old Mugu ini jelas sudah siap. Jika ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan dia benar-benar mendapatkan posisi juara dari pengumpulan pil ini. Pada saat itu Pil Tower akan kehilangan banyak muka. Bagaimanapun semua orang tahu bahwa Pil Tower dan Hall of Soul adalah musuh.
Jika pihak lain mendapatkan kehormatan tertinggi dari Pil Tower ini, seberapa lucunya jika berita itu menyebar ke telinga orang lain. Ekspresi Xuan Kongzi juga menjadi sangat suram. Sesaat kemudian mereka perlahan santai. Dia berkata dengan suara dalam, "Mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kami benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan. Meskipun Old Mugu adalah anggota dari Hall of Soul, dia juga seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Jika kita campur tangan dan menghapus haknya untuk berpartisipasi di depan umum, Hall of Soul tidak hanya akan membiarkan masalah ini berhenti, tetapi reputasi Pil Tower kita akan rusak," ucap Xuan Kongzi. "Apakah kita hanya mengizinkan dia untuk mendapatkan posisi juara?" ucap pria tua berjubah putih itu buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Ekspresi Xuan Kongzi tenggelam, tetapi dia tidak menjawab. Melihat wajahnya, pria tua berjubah putih itu berhenti berbicara. Dia mengerti bahwa hati Xuan Kongzi sangat marah saat ini. Wanita cantik dan pria tua berkulit gelap bertukar pandang. Mereka melihat rasa dingin di mata Xuan Kongzi. Mata Soyan juga gelap saat dia menatap senyum dingin Old Mugu dari platform batu. Tinjunya perlahan mengencang dan kilatan ganas melintas di matanya. Tawa mengejek sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Old Mugu mengabaikan beberapa tatapan dari segala arah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ujung pilar cahaya di langit. Kabut kebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang mengerikan. Kabut ini dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, itu telah diaglomerasi menjadi bentuk awan guntur. Hati semua orang yang hadir tiba-tiba menegang ketika awan petir terbentuk di langit. Awan petir dengan cepat bergejolak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Warna hijau dan perak muncul hampir seketika, mewarnai pil petir dengan 2 warna. "Ini hanya 2 warna," ucap seruan. "Ini belum selesai. Masih ada warna lainnya yang akan muncul," ucap seruan lainnya. Segera setelah suara itu terdengar, awan petir bergejolak sekali lagi. Warna merah tiba-tiba muncul. Akhirnya itu dengan cepat berkembang di depan banyak tatapan panas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, warna merah bergabung dengan 2 warna lainnya. Beberapa tetua menara pil di panggung tinggi merasa hati mereka menjadi sangat cemas saat mereka menyaksikan pil petir 3 warna yang muncul. Jika Old Mugu hanya menghasilkan pil petir 3 warna, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Soyan dan Old King Hua akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Ada warna lagi yang akan muncul, teriak seruan. Hanya setelah itu segera keributan bergema di stadion. Tak terhitung jumlah tatapan buru-buru berkumpul. Stadion meledak hampir seketika ketika semua orang melihat warna emas yang tiba-tiba muncul. Semua orang berdiri dari kursi mereka pada saat ini. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat awan guntur yang indah di langit. Hijau, perak, merah, dan emas. Keempat cahaya berbeda di awan ini telah memicu awan petir hingga tampak sangat indah. Beberapa tetua menara pil di panggung tinggi memandang pil petir 4 warna di langit. Ekspresi mereka menjadi jauh lebih pucat. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat seluruh tempat ini telah ditekan oleh keheningan. Reputasi Pil Tower pasti akan berakhir dengan pukulan hebat jika masalah ini menyebar hari ini. Wajah Xuan Kongzi begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. "Tenanglah," ucap lelaki kulit hitam di sebelahnya. Ekspresi ganas di wajah Xuan Kongzi perlahan-lahan berkurang setelah suara rendah ini terdengar. "Saya pribadi akan turun tangan setelah masalah ini selesai dan merobek bajingan tua itu menjadi ribuan kepingan," ucap Xuan Kongzi. "Jika kamu menyerang, itu akan berakhir dengan mengaduk pertempuran besar antara Pil Tower dan Hall of Soul. Implikasinya terlalu besar. Orang dari Hall of Soul itu terlalu kuat. Saat ini kami bertiga bersama-sama bukan tandingannya. Pil Tower akan dirugikan jika kita berperang dengan Hall of Soul," ucap wanita cantik itu. "Mari kita tunggu dan lihat saja. Mungkin keajaiban akan terjadi,"
ucap wanita cantik itu lagi. Hahaha, Xuan Kongzi, apakah kamu melihatnya? Saya yang lama telah mengatakan bahwa tempat juara dari pengumpulan pil pasti akan mendarat di tangan kita. Hal of Soul, ucap Old Mugu. Tawa merajalela Old Mugu baru saja terdengar ketika tampaknya dia telah melemparkan bom yang kuat, menyebabkan banyak orang bingung. Hal of Soul, orang ini adalah seseorang dari Hal of Soul, ucap seruan. Jika begitu, kemuliaan terbesar dari Pil Tower akan direnggut oleh Hal of Soul yang sama sekali tidak cocok dengan mereka, ucap seruan. Banyak alkemis dari Pil Tower mengungkapkan ekspresi jelek yang tidak biasa setelah tahu bahwa itu adalah Hal of Soul. Namun mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan amarah di hati mereka. Di platform batu, Chow Ying dan Dan Chen terkejut melihat Old Mugu yang tertawa liar ke langit. Mereka juga anggota Pil Tower. Tindakan Old Mugu bisa dianggap sebagai tamparan keras di wajah mereka. Mereka mungkin marah, tetapi mereka tanpa taktik apapun. Di bawah pil petir 4 warna yang bergemuruh di langit, Old Mugu memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan sengaja menginjak reputasi Pil Tower. Soyan, jika kamu laki-laki, kamu akan melakukan habis-habisan, ucap Chow Ying. Hahaha, habis-habisan? Pada saat ini lupakan generasi muda. Bahkan jika bajingan tua Yao Chen itu datang, aku yang lama bahkan tidak akan takut, ucap Old Mugu. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan guruku. Yang layak berurusan denganmu secara pribadi aku sendiri, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.